17 bertemu nenek. Kesedihan terlihat jelas dalam tatapan Naomi saat meninggalkan toko kue itu. Dalam benak, ia memikirkan penyebab semua tempat menolak lamaran kerjanya. Padahal, Naomi memiliki banyak pengalaman kerja jika hanya sebatas pelayan. Dulu, ia menjadi pelayan di kafe-kafe atau restoran. Bruno, menurutmu apa yang membuat mereka tidak memberiku pekerjaan? Apa aku harus merubah sedikit penampilanku? Bruno tersentak mendengar ucapan Naomi. Tuan akan marah kalau Nona merubah penampilan. Dan gaji saya yang akan menjadi korbannya, tambahnya dalam hati. Naomi mendengus sebal, ingin sekali mencakar wajah menyebalkan suaminya. Tuanmu itu memang spesies paling langka dalam sejarah peradaban manusia. Aku merubah penampilanku atau tidak, sama sekali tidak merugikan dirinya, kan? Bruno hanya menanggapi pertanyaan Naomi dengan senyuman. Anda memang benar, selama beberapa tahun bersama Nona Hailea, Tuan tidak pernah seaneh ini. Lebih baik jangan, Nona, Tuan bisa mengamuk nanti. Di kantor, senyum mengembang sempurna di bibir Adrian setelah menerima laporan dari Bruno. Raut kepuasan terlihat begitu nyata dalam gambaran wajahnya saat memikirkan sang istri, yang mungkin sedang kesal karena ulahnya. Adrian tertawa kecil, kemudian membuka galeri foto pada ponsel miliknya. Sepasang bola mata Hazel itu terpaku pada wajah polos yang entah mengapa terlihat semakin manis saat sedang terlelap. Potret itu ia ambil secara sembunyi-sembunyi semalam, tanpa sepengetahuan Naomi. Mana mungkin aku membiarkan istriku yang menggemaskan ini bekerja di luar sana. Aku tidak akan memberi celah sedikit pun kepada orang lain untuk memandangimu dengan bebas. Jemarinya mengusap layar ponsel, sebagaimana ia diam-diam mengusap pipi lembut Naomi di malam hari. Adrian masih memandangi layar ponsel saat pintu ruangannya terbuka, disusul dengan kehadiran seorang wanita berusia 30 tahunan yang merupakan sekretarisnya. Anda memanggil saya, Tuan? Tanya wanita itu. Adrian seketika tersadar, mematikan layar ponsel dan meletakkan kembali ke meja. Mengganti wajah melongo yang tampak bodoh tadi dengan wajah datar dan cool seperti biasanya. Iya, Tina, aku sedang membutuhkan bantuanmu. Wanita berambut hitam itu tersenyum, lalu memilih duduk di kursi tepat di hadapan sang bos. Bantuan apa, Tuan? Beberapa hari lagi aku mau membuat sebuah pesta penyambutan untuk istriku. Tolong hubungi event organizer profesional untuk mempersiapkannya. Istri, Anda sudah menikah. Wanita itu tampak sangat terkejut. Pernikahan Adrian dan Naomi memang belum dipublikasikan. Hanya beberapa orang saja yang tahu, termasuk Hailea. Jangan pura-pura terkejut, aku yakin kamu sudah tahu. Ujar Adrian masih terdengar santai. Sang sekretaris terlihat gelagapan, ekspresi terkejut yang membuat Adrian menyeringai. Maaf, Tuan, ucap Tina menundukkan wajah. Tidak apa-apa, tapi apa waktunya tidak terlalu mendadak kalau diadakan dalam beberapa hari lagi? Aku tidak mau tahu. Persiapkan semuanya seperti yang kuminta. Baik, kalau begitu, saya akan segera menghubungi pihak event organizer. Aku mau sebuah pesta yang mewah dan berkesan untuk menyambut istriku. Wanita itu kembali tersenyum, meskipun raut terkejut masih terlihat sangat jelas dalam wajahnya. Tentu saja, Tuan. Ia membubuhkan beberapa catatan penting ke dalam sebuah buku kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Apa ada tambahan lain? Itu saja, kembalilah bekerja. Baik, saya permisi. Wanita itu membungkukkan kepala hormat, sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Adrian menyeringai penuh makna, tebakannya tentu tak meleset. Sebagai teman baik Hailea, sudah pasti bahwa Tina lebih dulu mendapat kabar bahwa Adrian telah menikahi bekas pelayan mantan kekasihnya sendiri. Tetapi, Adrian sama sekali tak peduli, karena yang sekarang yang terpenting baginya hanyalah Naomi. Akan kubuat hari itu menjadi yang tidak akan terlupakan untukmu. Naomi melangkah dengan lesu ketika memasuki rumah. Pupus sudah harapannya untuk mendapatkan kebebasan. Ia hampir putus asa. Dalam diam, Naomi merenungi nasib. Memaki takdir yang hampir tak pernah memberinya rasa bahagia. Naomi kecil bahkan tak pernah tahu rasanya memiliki seseorang yang mencintainya. Yang ia tahu hanyalah bagaimana agar dapat bertahan dari hari ke hari. Sama sekali tak ada tempat untuk berlindung ataupun mengadu. Ia sendirian,
Jika saja memiliki kesempatan untuk meminta, Naomi pasti akan memilih terlahir sebagai orang lain. Terserah menjadi siapa saja yang diinginkan Tuhan, asal bukan menjadi Naomi Claire. Kamu sudah kembali, wanita pembuat masalah. Langkah Naomi terhenti kala mendengar nada sarkas di belakang punggungnya. Cairan bening yang sedari tadi ia sembunyikan segera dihapus dengan jari, agar tak seorang pun melihatnya. Satu hal yang selama ini dipegang teguh oleh Naomi, ia harus selalu terlihat kuat di mata orang lain. Wah, Anda sulam bibir di mana, Nona Erika? Kelakar Naomi melihat bibir Erika yang masih terlihat menebal. Naomi pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak teringat bahwa bengkak di bibir Erika adalah hasil perbuatan jahilnya pagi tadi. Dasar wanita tidak punya etika. Lihat saja, aku pasti akan membalasmu dengan lebih menyakitkan. Ancam Erika penuh amarah. Tetapi, bukan Naomi namanya jika peduli. Ia bahkan hanya tersenyum melihat ekspresi kesal yang ditunjukkan Erika. Jangan terlalu banyak mengancam, Nona. Bertindaklah kalau mampu. Lagi pula, bukankah Anda sendiri yang mau bersaing denganku? Anggap saja yang tadi itu adalah permulaan. Balas Naomi penuh percaya diri. Kedua tangan Erika terkepal. Naomi seperti sedang menyiram minyak pada kobaran api. Aku pastikan kamu tidak akan pernah menang dariku. Naomi berdecak sembari menggelengkan kepala. Apa Tuan Adrian sama sekali tidak tertarik denganmu sampai harus bersaing denganku? Rasanya, Erika benar-benar ingin menjambak rambut coklat bergelombang milik Naomi. Dari bibir wanita itu selalu terlontar kalimat pedas yang melecut amarahnya. Aku bisa mendapatkan Adrian dan membuatmu diusir dari rumah ini, ujar Erika. Benarkah? Sayang sekali ya. Dalam piala Oscar tidak ada penghargaan untuk kategori halusinasi terbaik. Kalau ada, Nona Erika pasti akan menjadi pemenangnya. Tutup mulutmu, bentak Erika. Ada apa? Erika, kenapa kamu berteriak? Kehadiran ibu sejenak menghentikan perdebatan antara Naomi dan Erika. Seperti biasa, Erika yang bermulut manis akan berperan menjadi wanita lembut dan anggun jika berada di hadapan Adrian ataupun ibu. Naomi benar-benar ingin memberi tepuk tangan yang meriah untuknya. Ibu, lihat wanita ini. Dia sama sekali tidak merasa bersalah dengan perbuatannya. Naomi memutar bola matanya dengan malas, lalu menghembuskan napas kasar. Sudahlah, kalau mau bertengkar besok saja. Aku sedang lelah dan ingin menjalankan mode hemat energi. Selamat sore semuanya. Naomi menjejaki tangga dengan santai. Ia bahkan tak peduli dengan ibu yang terus berteriak memanggilnya. Sudahlah, Bu. Percuma bicara dengannya. Bujuk Erika. Naomi Claire, anggap sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi tunggu kejutan yang sedang kupersiapkan untukmu. Aku akan menyingkirkanmu sama seperti caraku menyingkirkan Hailea dari kehidupan Adrian. Perang. Suara pecahan kaca yang berasal dari kamar paling ujung berhasil menyita perhatian Naomi. Ia terdiam sebentar di ambang pintu kamarnya. Setahunya, kamar paling ujung adalah kamar neneknya Adrian. Hampir 2 hari Naomi tinggal di rumah itu, namun belum pernah bertemu dengan nenek. Sebab menurut beberapa pelayan, nyonya besar tidak begitu menyukai orang asing. Mungkin hal itu yang menjadi penyebab Adrian belum mengenalkan Naomi dengan nenek kesayangannya. Pergi dari sini, aku tidak mau minum obat. Teriakan paraunan lemah itu mendorong Naomi untuk mendekat. Terlihat wanita tua dengan rambut memutih sedang bersungut-sungut memarahi seorang wanita yang tengah memunguti pecahan kaca. Ada apa, suster? Tanya Naomi. Nyonya tidak mau minum obat, dan malah melempar gelas. Nona, jawab wanita itu seraya memungut sisa pecahan gelas. Permisi, saya akan membuang ini dulu. Silahkan, suster. Naomi menatap nenek Camilla yang terlihat cukup kesal. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamar ini? Pekik nenek. Membuat Naomi mengusap dada. Ucapan para pelayan ternyata benar. Nenek Camilla adalah seseorang yang sangat galak dan pemarah. Sepertinya penghuni rumah ini satu paket semua. Ya. Namun, Naomi berusaha untuk bersikap seramah mungkin. Terlebih, nenek Camilla terlihat cukup lemah. Selamat sore, Nenek. Aku Naomi, istri Tuan Adrian. Naomi membungkukkan kepala sopan. Istrinya Adrian, tanyanya, mau apa di sini? Apa kamu juga kemari hanya untuk memaksaku minum obat? Naomi menggeleng cepat.
Tentu saja tidak. Aku kemari karena mendengar nenek marah-marah. Apa nenek tidak tahu kalau sering marah itu bisa memperpendek usia seseorang? Nenek Camilla melotot kesal ke arah istri cucunya itu. Apa kamu sedang mendoakan supaya aku cepat mati? Ya ampun, sekarang aku tahu sifat Tuan Adrian menurun dari siapa. Gumam Naomi di balik senyumnya. Aku tidak berpikir seperti itu, nenek. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, maka rumah ini akan terbebas dari teriakan nenek. Anak ini benar-benar tidak sopan. Bagaimana Adrian bisa menikahi wanita seperti ini? Nenek Camilla memijat kepala. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mati sebelum Adrian memberiku seorang cicit. Tapi untuk itu dibutuhkan umur yang panjang. Apa nenek tahu? Nenekku tutup usia di usia yang terbilang muda karena terlalu keras kepala. Tentu saja cerita itu hanya karangan Naomi semata. Ia bahkan tak tahu seperti apa rupa neneknya. Nenek Camilla menatap Naomi semakin kesal. Napasnya bahkan menjadi lebih cepat. Hei kamu, cepat berikan obatnya padaku. Sambil menahan senyum, Naomi memberikan beberapa pil yang tadi telah disiapkan oleh suster. Kemudian menuang segelas air putih yang kemudian diteguk oleh nenek Camilla. Untuk pertama kalinya, wanita itu meminum obat tanpa pemaksaan sama sekali. Dan tanpa disadari oleh Naomi. Sejak tadi Adrian bersandar di pintu dengan tangan menyilang di depan dada.